Shalom saudara, mari kita menyambut hari-hari kemerdekaan kita dengan merenungkan bagian dalam firman Tuhan. Tapi pertama kali saya ingin menyatakan kepada saudara tentang kehadiran sosok pahlawan. Siapa sih pahlawan itu di dalam kehidupan kita? Pahlawan adalah orang-orang yang mendapatkan sebutan yang diberikan untuk mereka yang rela berkorban secara total sampai titik darah penghabisan. Itulah mereka yang disebut sebagai pahlawan. Ciri-cirinya, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, selalu punya semangat, selalu punya daya, selalu punya tenaga untuk berjuang. Mereka adalah orang-orang yang juga selalu mencari solusi. Mereka tidak hanya berputar pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi sungguh-sungguh berjuang untuk mencari jawaban atas masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka juga adalah orang-orang yang optimis, punya pengharapan, yakin bahwa persoalan yang sedang dihadapi bisa selesai. Kita menyaksikan kisah kepahlawanan ketika kita juga memperingati hari-hari kemerdekaan kita. Sekaligus di dalam Alkitab kita juga menemukan beberapa sosok pahlawan. Dan salah satu yang akan menjadi fokus kita adalah kehadiran Stefanus. Stefanus adalah sosok pahlawan iman. Stefanus seorang dari salah satu diaken yang saat itu melayani orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. Stefanus begitu giat menjalankan tugas pelayanannya. Dia datang kepada para janda, orang-orang miskin yang memang dalam konteks masa itu mereka semua dipinggirkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Namun kebaikan hati Stefanus justru dibalas. Balasannya bukan dengan kebaikan, tetapi dia justru dihujat dan difitnah. Bahkan dia diseret ke pengadilan. Di tengah pengadilan yang sangat memberatkan itu, Stefanus justru bersaksi tentang karya Allah. Karya Allah yang mau menyelamatkan semua orang. Bahkan melalui situasi ini kita sudah belajar. Di tengah situasi yang susah yang sedang dihadapi oleh Stefanus, dia tetap mau bersaksi. Mari kita membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah ini adalah kelanjutan setelah pengadilan itu selesai. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, kisah Stefanus tidak berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Tetapi di akhir kisah hidupnya, di titik darah penghabisannya, Stefanus tetap bersaksi tentang Allah. Stefanus tidak berhenti mensaksikan tentang Kristus di persidangan itu, tetapi dia sungguh-sungguh menyampaikan sampai di ujung hidupnya. Dia berani menghadapi resiko yang begitu besar. Dia tidak hanya mengambil situasi yang nyaman untuk bisa melayani, tetapi di tengah situasi yang susah, dia juga mau terus melayani. Bahkan dia berdoa untuk orang-orang yang sudah menyiksanya. Belajar dari kisah Stefanus, kita juga diajak untuk berani. Kita berani bersaksi dengan cara yang pertama, kita bisa berani untuk mengandalkan Tuhan
di tengah berbagai situasi kehidupan kita. Jangan pernah sedikit pun lari dari Tuhan. Cara yang kedua, kita bisa berani berserah kepada Tuhan. Mau susah, mau gampang, mau berat, atau mau ringan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, selalu kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan dan memberi jalan buat kita. Yang ketiga, mari kita juga belajar dari Stefanus. Berani bersaksi bukan hanya dengan memberitakan firman Tuhan, tetapi menjadi contoh. Kita berani mengampuni orang-orang yang mungkin juga di dalam hidup kita sudah melukai hati kita atau perasaan kita. Dengan demikian, saudara, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pahlawan yang mampu bersaksi di tengah kehidupan kita sekarang ini. Selalu andalkan Tuhan, dan marilah kita juga memberi hati kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.